Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah pada hari ini Minggu 5 Juli 2020. Sekaligus dirangkai dengan pembukaan bulan keluarga dan perjamuan kudus. Saya menyapa jemaat yang ada di GKM Surabaya dan jemaat yang ada di cabang Itus. Biarpun kita hanya beribadah di rumah saja, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, hadir di tengah-tengah kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan bagi Allah yang mulia. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dengarlah undangan beribadah bagi kita. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan memuji Tuhan bagi Allah yang mulia. Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya. Mari datang kepadanya. Sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Kita ulangi dari awal, bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya. Mari datang kepadanya. Sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu,
selamanya. Haleluya, haleluya, namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Kita tabiskan ibadah kita di minggu pembukaan bulan keluarga pada bulan Juni ini. Kebaktian di hari Minggu ini kita mulai di dalam nama Allah, Sang Pendamai ciptaan, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulangi dari awal, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir
di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita, di dalam menjalani hari demi hari, di dalam mengiring Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan, ku rindu sabdamu. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Ku rindu menikmati sabda. Ku rindu menikmati sabda. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati, pikiran kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, teduhkanlah segala suara dalam hati dan pikiran kami, kecuali suara Tuhan yang hendak kami dengar lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu saat ini.
Biarlah Engkau berkenan menyapa dan menjumpai kami lewat sabda-Mu dan memperdengarkan isi hati-Mu bagi kami. Dan apa yang boleh kami mengerti dari isi hati Tuhan, kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, demikian umat-Mu yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan memperlengkapi kami dan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan pagi hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh bidang teologi sinode dalam bulan keluarga pada bulan Juli ini. Di minggu pertama tema yang akan kita bahas, kemenangan cinta sejati. Kemenangan cinta sejati. Kita akan membaca bagian teks Alkitab dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 15. Namun bagian yang akan saya baca dari ayat 5 sampai 7. Lembaga Alkitab memberikan perikop cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel, kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakan dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tentu kita sangat mengenal, bahkan juga mungkin ada yang menghafal, mengidolakan lagu yang berjudul Cinta Itu Anugerah. Ya, mungkin ada yang tahu siapa yang menyanyikan dan grup bandnya siapa, ada yang langsung bisa menebak. Saya coba mengutip beberapa bagian lirik dari lagu ini. Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Terus terang sajalah, buat apa berdusta? Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita akan sengsara bila tak punya cinta. Tentu kita pernah merasakan cinta. Amin. Ya, kita pernah merasakan cinta, walaupun dalam tanda petik mungkin ada di antara kita belum pernah dicintai, barangkali. Tapi paling tidak kita sudah pernah mencintai, dan puji Tuhan kalau kita juga dicintai. Dan yang pasti Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga, itu sudah pasti Bapak Ibu saling mencintai. Bukan hanya satu pihak loh ya, bukannya sepihak yang mencintai, tetapi saling mencintai. Cinta. Apa itu cinta? Susah untuk mendefinisikan, susah untuk membahasakannya. Susah untuk memberikan definisi konkret apa itu cinta. Cinta bisa terkait dengan hasrat atau keinginan. Cinta juga berkaitan dengan perasaan hati.
Cinta berkaitan dengan gejolak emosi. Maka kalau orang yang baru pertama kali jatuh cinta, malam dia akan susah tidur. Apalagi kalau dapat surat dari pacar yang dicintai. Surat akan ditaruh di bawah bantal, lalu tidur seakan-akan pingin dimimpikan dalam tidur. Tidak puas bangun dibaca lagi padahal isinya sama saja. Seakan-akan ada sesuatu yang baru. Itulah kekuatan cinta. Dan orang yang sedang jatuh cinta akan merasakan begitu bahagianya hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam cinta yang diungkapkan oleh penulis Kidung Agung, terdapat dua aspek cinta. Dan kalau kita coba merunut lewat pengalaman, membandingkan lewat pengalaman, apa yang diungkapkan oleh penulis kitab Kidung Agung ini sangat tepat. Ada dua aspek cinta. Aspek yang pertama bahwa cinta itu bisa membangun hal yang positif dalam diri seseorang. Cinta bisa membuat seseorang semakin menggebu-gebu untuk mencapai impian. Misalnya studi, dia akan begitu luar biasa, konsen studi. Oleh karena cintanya diterima oleh sang pujaan hati, maka dia begitu bersemangat untuk belajar. Cinta membangun pengenalan akan Tuhan semakin dalam, semakin intim. Cinta melahirkan pengenalan semakin baik satu dengan yang lain. Cinta juga semakin membangun saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Itu aspek yang pertama. Bahwa cinta itu membangun hal yang positif dalam diri seseorang. Aspek yang kedua, bahwa cinta juga bisa menghancurkan harapan, menghancurkan impian, mematahkan semangat. Bahkan cinta menghancurkan masa depan. Cinta menghancurkan relasi pribadi seseorang dengan Tuhan. Dan itu yang coba diungkapkan oleh penulis Kidung Agung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian yang kita baca dari Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-5 sampai 15 ini menarasikan tentang pengalaman seorang gadis yang disebut sebagai gadis sulam. Ia mendefinisikan, ia mencoba menggambarkan bahwa cinta sejati itu memiliki sedikitnya tiga aspek yang ada dalam cinta sejati. Yang pertama, bahwa cinta sejati itu kuat seperti maut. Jadi kalau orang saling jatuh cinta, itu ikatan cinta itu begitu kuat. Karena itu kalau dalam pernikahan ada janji pernikahan, ikrar janji pernikahan itu disampaikan. Ending dari ikrar itu biasa kalimatnya sampai maut memisahkan. Begitu kuat ikatan kasih cinta itu di antara relasi suami istri. Tidak ada yang bisa memisahkan. Bahkan yang pacaran pun begitu merasakan kekuatan cinta itu. Yang baru memulai pendekatan, ya, itu pusing 7 keliling kalau ndak sehari itu ndak melihat wajahnya yang dicintai. Kekuatan cinta. Yang kedua, bahwa cinta sejati tidak bisa dipadamkan atau dihancurkan oleh bencana. Tidak bisa. Begitu luar biasanya cinta itu. Dan itu yang diungkapkan dalam Kidung Agung ini. Dan yang ketiga, bahwa cinta sejati itu tidak ternilai. Karena itu tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Dan itu diungkapkan dalam ayat 6 sampai ayatnya
ketujuh. Nah, coba kita komparasi, coba kita bandingkan dengan kehidupan masa kini. Bagaimana dengan cinta saat sekarang ini? Di zaman saiki, cinta sangat mudah diperjualbelikan. Cinta sangat mudah diukur dengan nilai materi. Bahkan orang yang mau mencintai itu harus dikondisikan sedemikian rupa, ada syarat-syarat tertentu untuk tetap bisa mencintai dan dicintai. Dan di zaman sekarang ini, ketulusan cinta sejati telah diganti dengan hawa nafsu. Padahal kalau kita memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa pertama kali Allah memberikan cinta di antara mereka. Tujuannya supaya mereka dapat mencerminkan cintanya Allah, kasihnya Allah yang sempurna kepada pasangan mereka. Seharusnya begitu. Tapi zaman saiki rodo-rodo sulit untuk ditemukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari gadis sulam yang diungkapkan oleh Kidung Agung pasal 8 ini? Kalau kita membaca dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14, kita menemukan tentang pendirian seorang gadis sulam yang mempertahankan cinta sejatinya kepada orang yang dicintainya. Dan ini menjadi kesaksian hidup yang memiliki dampak dan yang perlu kita teladani. Yang pertama, gadis sulam memilih menjadi seperti tembok yang berdiri kokoh, mengatasi segala godaan seksualitas yang dapat menjerumuskan dan menghancurkan hidupnya. Dalam ayat 10a. Artinya, gadis sulam memiliki pendirian yang teguh mempertahankan kemurnian cinta sejati itu di tengah-tengah gempuran kepalsuan cinta, keduniawian cinta. Dan pengungkapan Kidung Agung menyampaikan, ia memilih menjadi seperti tembok yang berdiri kokoh. Yang kedua, ia tidak memilih jalan seperti pintu yang terbuka lebar untuk kehidupan yang tidak bermoral. Kalau di zaman sekarang ini orang lebih memilih cara-cara instan. Mumpung, haji mumpung ini digunakan orang menukar cinta dengan jabatan, menukar cinta dengan harta, menukar cinta dengan iman. Orang lebih memilih kenyamanan hidup sementara. Lalu pertanyaannya, ketika gadis sulam memilih pilihannya itu menjadi seperti tembok yang berdiri kokoh, apa akibatnya? Apa hasil akhirnya yang dia peroleh? Kalau kita membaca dalam ayatnya yang ke-11 dan seterusnya, diungkapkan di sana bahwa gadis sulam pada akhirnya menikmati kebahagiaan hidup bersama orang yang dicintainya, di mana cinta sejatinya dia taruh dalam hatinya. Gadis sulam menikmati kemenangan cinta sejati bersama pasangan hidupnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Seharusnya seperti yang tadi, lagu yang berkata, cinta itu anugerah. Maka kalau kita diberi cinta oleh Allah, rasa cinta itu, dan cinta itu adalah asalnya dari Allah, cinta ilahi, maka cinta itu seharusnya memberikan kekuatan kepada kita untuk bertahan di tengah-tengah kehidupan yang menggunakan kesempatan atas nama aji mumpung untuk menukar kesejatian cinta dengan hal-hal yang mendatangkan kehancuran kehidupan. Sekali lagi, cinta yang Tuhan anugerahkan seharusnya membawa kita bisa berdiri kokoh di tengah gempuran keduniawian cinta yang ada dan melanda saat ini. Seharusnya kekuatan cinta ilahi itulah yang ada pada kita, pada pasangan kita, pada keluarga kita, yang mengikat kita, mengikat kehidupan keluarga saya, mengikat kehidupan keluarga Anda, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang memiliki kehidupan cinta sejati. Dan kita boleh berkata bahwa karena Tuhanlah yang telah menganugerahkan cinta itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu kalau kita biasanya ada prosesi pemberkatan nikah, salah satu lagu wajib yang kita nyanyikan itu lagu dari Kidung Jemaat ataupun lagu dari PPR yang berjudul Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Tuhan yang sudah menganugerahkan cinta bagi kedua pasangan membentuk rumah tangga, maka cinta dari Tuhan itulah yang harus dipelihara dan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga itu, agar cinta yang Tuhan beri itu dipeliharakan oleh Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, sehingga rumah tangga yang dibina itu menjadi rumah tangga yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan cinta yang Tuhan beri bagi kita seharusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk memelihara, mengasihi, menyayangi pasangan kita, memelihara, mengasihi, menyayangi keluarga kita. Karena untuk itulah Allah memberikan cinta itu kepada kita, kepada pasangan kita. Dan cinta ilahi itulah yang kita butuhkan dalam menjaga kekudusan kehidupan keluarga kita. Kiranya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan karena kita memiliki cinta sejati di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan mengawali bulan Juli sebagai bulan keluarga yang kami peringati di gereja-gereja GKMI. Kami diingatkan oleh Tuhan bahwa seharusnya kami memelihara cinta sejati itu dalam kehidupan berumah tangga kami masing-masing, yang didasarkan pada cinta ilahi, cinta dari Allah, sehingga kami dapat menjaga kekudusan pernikahan kami. Maka kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami, supaya kami boleh dimampukan oleh Tuhan menjalani kehidupan berumah tangga. Dan kami percaya ketika Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, kami menjadi rumah tangga keluarga yang berbahagia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengingat untuk jemaat Tuhan baik di cabang Itus, demikian di gereja induk. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Biarkanlah Tuhan juga yang menolong mereka.
Yang berkekurangan mari Tuhan cukupkan. Yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau yang memulihkan, menyembuhkan. Bahkan juga mereka yang sedang menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan, biarkanlah tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa itu terulur, memberi kekuatan, menopang, dan memberi jalan keluar. Demikian juga bagi suami istri, Tuhan semakin tambahkan cinta kasih di antara mereka. Bahkan juga dalam relasi orang tua kepada anak, kami boleh saling mengasihi, saling mencintai sebagai satu keluarga. Kami berdoa Tuhan Engkau peliharakan umat-Mu, dan dalam segala keberadaan kami, biarkanlah Engkau yang sungguh menjadi andalan kami. Kami mengucap syukur untuk jemaat-Mu dalam sepanjang minggu ini. Mereka yang berulang tahun oleh ketambahan usia, mereka juga yang berulang tahun pernikahan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati masing-masing jemaat-Mu. Engkau yang menyempurnakan sukacita mereka. Dan kami percaya jika Tuhan Engkau yang menambahkan 1 tahun genap usia, baik usia pernikahan maupun usia ketambahan usia oleh karena mereka mengingat hari di mana mereka dilahirkan. Biarkanlah Tuhan juga yang memberkatinya. Dan kami percaya masa depan yang penuh harapan, Tuhan sedang mengkarya itu dalam kehidupan mereka. Dan biarkanlah itu Tuhan genapi. Dan kami merindukan jemaat-Mu boleh mengalami terobosan-terobosan di dalam Tuhan. Oleh karena kami hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demikian kami menyerahkan juga untuk program-program yang akan kami selesaikan dalam sepanjang tahun ini. Baik di cabang Iktus, demikian di Gereja Induk. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarkanlah juga kami boleh bersemangat di tengah-tengah situasi yang tidak memihak kepada kami, yang tidak kondusif ini. Tuhan Engkau memberi kami semangat untuk dapat menunaikan panggilan pelayanan Tuhan percayakan. Dan biarkanlah juga kami boleh melakukannya karena kami tahu bahwa ketika kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, jerih payah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati majelis dan pengurus di cabang Iktus. Biarkanlah juga kasih setia Tuhan boleh menjadi landasan bagi pelayanan kami, sehingga bagian-bagian yang kami kerjakan sungguh kami persembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang pada pagi hari ini menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati meneguhkan bagian firman-Mu dalam kehidupan jemaat, sehingga jemaat boleh bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Dan biarlah juga kehidupan mereka menjadi kesaksian yang baik, nama-Mu dipermuliakan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Di tengah-tengah berbagai kebijakan ditempuh pemerintah dalam memerangi wabah sakit penyakit COVID-19 ini, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati, menolong. Engkaulah harapan kami. Maka kiranya segala yang Kau pandang baik bagi bangsa dan negara kami, bagi kota Surabaya yang kami cintai ini, mari Tuhan Engkau nyatakan. Kami berdoa damai sejahtera Tuhan bagi bangsa dan negara kami, damai sejahtera Tuhan bagi kota Surabaya. Karena damai sejahtera Tuhan juga menjadi damai sejahtera bagi kami. Terpujilah Tuhan, ini syafaat kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah pengantar sakramen perjamuan kudus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat, serta menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Juga telah menyatakan diri sebagai murid Yesus Kristus melalui sakramen baptisan kudus dan atau sidi. Karena itu marilah, datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Penetapan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus menurut 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Lagu pengantar. Bawalah aku, Yesus, dekat salibmu, air hidup dan darahmu, sucikan hatiku. Salibnya, salibnya, semuanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Jemaat, mari kita berdiri. Mari kita berdoa mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati kami, sebelum kami menghampiri meja perjamuan, kami datang membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Tuhan dan sesama kami. Karena itu kami merendahkan diri, memohon anugerah Tuhan. Kiranya melalui perjamuan ini, hidup kami diperdamaikan,
melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh menyesali dosa-dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa sebagaimana tertulis dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya untuk orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat dipersilakan. Sekali lagi mari kita berdoa untuk roti dan anggur yang tersedia. Ya Yesus Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah. Selagi kami mengenang penderitaan, kami menerima kehidupan. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan kudus ini bagi umat. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Amin. Waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sudah makan Ia mengambil cawan, dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Perjamuan.
salibnya, 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 selamanya mulia. Dosaku disutikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disutikan oleh darah Yesus. Kita angkat roti perjamuan di tangan kanan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah kamu semua daripadanya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita makan roti perjamuan ini sambil mengenang karya keselamatan yang dikerjakan Kristus di kayu salib bagi pengampunan dosa kita. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Minumlah kamu semua daripadanya. Sebab setiap kali kamu minum dari cawan perjamuan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum sambil mengenang karya pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita di kayu salib. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi mari kita satu di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, yang dalam anakmu telah memulihkan kami oleh pengorbanannya di kayu salib, yang kami rayakan dalam perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Kini kepadamu kami persembahkan diri kami menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadamu. Kami persembahkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya firman Tuhan
Dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, demikian sabda firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan. Persembahanku, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Katakan, tak pernah ku bawa, kan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembah. Yang mengalir di hatiku, mengalir di hatiku sebagai penyembah. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, berbahagia tiap rumah tangga. Biarlah setiap keluarga kita ada dalam damai sejahtera Tuhan, ada dalam kasih setia Tuhan, sehingga keluarga kita, rumah tangga kita dalam bahagia dan penyertaan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, berbahagia tiap rumah tangga. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tiap rumah tangga, di mana Kaulah tamu yang tetap, merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana girang menyambutmu, menangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabda dan mengatakan
firman yang kau beri. Bait yang kedua. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehat di dalam kasih-Mu, serta tekun mencari Bapa, damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Allah. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat bersatu dulu sejenak. Saat teduh selesai, mari dipersilakan duduk. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, masuki minggu pertama di bulan Juli ini. Hiasi kehidupan rumah tangga kita dengan cinta yang sejati. Tuhan memberkati. Shalom.